Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Anggraini, NPM 18330012. Di sini saya akan menjelaskan analisis 5 jurnal hasil eksperimen fisika. Jurnal yang pertama yaitu analisis karakteristik pengaruh suhu dan kontaminan terhadap viskositas oli menggunakan rotary viskometer. Di sini terdapat gambar rotary viskometer. Alat yang digunakan adalah rotary viskometer, beaker glass, termometer digital, pemanas, pengaduk batang magnetik, electronic kitchen scale, oli, serbuk besi, dan bensin. Adapun kegiatan eksperimennya seperti ini. Kemudian hasil eksperimennya. Yang pertama adalah pengukuran viskositas oli dengan perubahan suhu, di mana ketika suhu dinaikkan maka diperoleh hasil bahwa viskositas dari masing-masing oli menurun atau lebih encer. Kemudian, hasil pengukuran viskositas oli dengan penambahan kontaminan. Pada saat penambahan kontaminan sebanyak 6 gram ke dalam oli, maka semakin banyak kontaminan yang tercampur ke dalam oli, maka viskositas oli akan semakin bertambah. Kemudian jurnal yang kedua yaitu desain dan analisis pengukuran viskositas dengan metode bulan jatuh berbasis sensor optocoupler dan sistem akuisisi pada komputernya. Adapun di sini foto dari sistem keseluruhan. Alat yang tersedia adalah komputer, satu daya, sistem mekanis yang terutama dari dua komponen yaitu tabung kaca dan bola besi. Kemudian sistem akuisisi data terdiri dari dua sensor optocoupler yaitu laser diodo inframerah dan fototransistor. Kemudian selanjutnya di sini terdapat kegiatan eksperimen yang di dalamnya terdapat program utama dari mikrokontroler. Di sini ada program sensor 1 dan ada program sensor 2. Kemudian di sini ada hasil eksperimen pada tabel pertama yaitu hasil pengujian kerangkaian komparator yang terangkai dengan fototransistor ketika ada dan tidak ada cahaya. Tegangan referensif sebesar 2,46 volt. Kemudian, tabel yang kedua yaitu hasil pengukuran waktu tempuh dan hasil perhitungan viskositas gliserin. Kemudian, di sini ada grafik di mana grafik ini adalah faktor koreksi. Hasil pengukuran viskositas gliserin pada penelitian ini lebih dekat kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Han et al. Pada tahun 2008 yaitu sebesar 1420 pada suhu 20 derajat Celcius sehingga memberikan nilai kesalahan ketepatan sebesar 0,14%. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu penyetaraan nilai viskositas terhadap indeks bias pada zat cair bening. Di sini terdapat alat yaitu viskositas Ostwald dan refraktometer ABII. Alat yang digunakan yaitu larutan gula, larutan garam, viskosimeter Ostwald, refraktor ABI. Adapun hasil eksperimennya pada grafik pertama yaitu grafik indeks bias sebagai fungsi konsentrasi larutan. Gambar grafik ini memperlihatkan adanya hubungan cenderung sebanding antara indeks bias sebagai fungsi massa jenis larutan. Kemudian grafik yang ketiga yaitu grafik viskositas sebagai fungsi konsentrasi larutan. Gambar grafik di atas menunjukkan di mana sebaran larutan gula lebih besar dibanding larutan garam. Kemudian grafik yang ketiga yaitu grafik viskositas sebagai fungsi indeks bias larutan. Grafik ini memperlihatkan bahwa hubungan terhadap indeks bias pada larutan garam bersifat lebih peka dibanding pada larutan garam. Kemudian jurnal yang keempat yaitu penentuan viskositas larutan gula menggunakan metode fase terhubung viskosimeter berbasis video based laboratori dengan software tracker. Di sini terdapat alat viskosimeter fase terhubung. Alat yang tersedia yaitu fase viskosimeter, komputer, software tracker, jangka sorong, termometer alkohol, penggaris, dan air. Adapun hasil eksperimennya, grafik yang pertama adalah grafik hasil analisis data air murni.
Dari grafik ini diperoleh nilai konversi sebesar 285,4849 dan nilai ini yang selanjutnya digunakan dalam penentuan nilai viskositas larutan gula. Dari hasil pengambilan data pada larutan gula 10%, 20%, dan 30% diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Grafik hasil analisis data murni. Kemudian di sini ada tabel di mana dari hasil analisis menggunakan metode terhubung viskosimeter berbasis video baset laboratori diperoleh nilai viskositas larutan gula 10% adalah 1,02 plus minus 0,02 poin, 20% adalah 1,05 plus minus 0,02 poin, dan 30% adalah 1,13 plus minus 0,03 poin. Kemudian jurnal yang kelima yaitu alat uji viskositas biodiesel dari minyak goreng bekas berbasis teknologi infrared. Di sini terdapat gambar perangkat keras alat uji viskositas biodiesel. Alat yang digunakan adalah Arduino Uno R3, LED infrared dan LED fotodiode, LCD, power supply, minyak biodiesel, Arduino IDE 1.8.5, multimeter, solder, T0, obeng, komputer, kamera, tabung kaca, dan kelereng. Adapun kegiatan eksperimennya, yang pertama merancang perangkat keras, merancang perangkat lunak, pengujian sistem perangkat keras, pengujian perangkat lunak, dan implementasi sistem pengujian viskositas biodiesel. Kemudian terdapat hasil eksperimen. Yang pertama pengujian viskositas biodiesel minyak kelapa. Berdasarkan tabel yang pertama, hasil rata-rata viskositas yang dihasilkan biodiesel minyak kelapa dengan melakukan 20 kali percobaan yaitu 0,044398 kg meter sekon. Sedangkan hasil rata-rata viskositas secara perhitungan manual yaitu 0,045032 kg meter per sekon. Di sini terdapat grafik perbandingan viskositas perhitungan dan alat pada minyak kelapa. Kemudian yang kedua, pengujian viskositas biodiesel dari minyak jelantah. Di sini terdapat tabel, di mana tabel ini menghasilkan rata-rata viskositas yang dihasilkan biodiesel minyak jelantah dengan menggunakan 20 kali percobaan yaitu 0,05302 kg meter per sekon. Sedangkan hasil rata-rata viskositas secara perhitungan manual yaitu 0,05341 kg per meter sekon. Di sini terdapat grafik perbandingan viskositas perhitungan dan alat pada jelantah. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian viskositas biodiesel minyak goreng. Terdapat tabel di mana hasil rata-rata viskositas yang dihasilkan biodiesel minyak goreng dengan melakukan 20 kali percobaan yaitu 0,035651 kg per meter sekon. Sedangkan hasil rata-rata viskositas secara perhitungan manual yaitu 0,03600 kg meter per sekon. Di sini terdapat grafik perbandingan viskositas perhitungan dan alat pada minyak goreng. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rancangan konsep eksperimen saya yang berjudul menentukan perbedaan viskositas zat cair minyak goreng dan oli menggunakan bola magnet berbasis Arduino. Tujuan dari eksperimen saya adalah menentukan koefisien viskositas berbagai zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. 2. Mengetahui hubungan antara jenis zat cair dengan koefisien viskositas. Adapun alat dan bahannya, kit alat ukur viskositas berbasis Arduino, bola magnet, jangka sorong, neraca Oehaus, gelas kimia, termometer, paku, benang nilon, dan fluida. Adapun prosedur percobaannya, yang pertama menentukan massa bola magnet, menentukan massa jenis fluida, mengukur dan menghitung suhu menggunakan termometer, merangkai alat ukur viskositas seperti gambar di bawah ini, menentukan waktu tempuh bola magnet menggunakan alat ukur viskositas berbasis Arduino. Kemudian, sebelum alat digunakan, menekan tombol setup terlebih dahulu untuk menyeting alat. Kemudian, menginput beberapa variabel yang dibutuhkan dengan petunjuk sebagai berikut. Menyeting poin ketinggian antar sensor, menyeting poin jari-jari bola magnet, menyeting poin massa jenis fluida, menyeting poin massa jenis benda. Kemudian menekan tombol start. Kemudian menjatuhkan bola magnet pada fluida yang ada di dalam tabung kaca. Kemudian mencatat waktu yang dibutuhkan pada layar LCD. Menekan tombol result, maka akan muncul koefisien viskositas.
Yang terakhir adalah menekan setup untuk mengulangi percobaan dengan fluida yang berbeda. Di sini terdapat tabel data hasil pengamatan. Itulah rancangan eksperimen yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.